Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Mereka terguncang, ternyata kamu sosok yang tak bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Swords, ada Page of Pentacle, ada di Hierophant, ada The Moon, dan di sini ada Wheel of Fortune. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Swords. Saya merasakan di sini sepertinya kayak ada yang seseorang yang kayaknya pengen bongkar rahasia kamu ya. Oke, ini kayak ada seseorang yang kayaknya menyimpan kemarahan, menyimpan rasa dendam terhadap kamu dan berniat untuk menghancurkan, ya mungkin ingin bongkar rahasia besar tentang kamu. Oke, ada yang kayak pengen ngancurin kamu lah, itu artinya. Ini bisa tentang ada persaingan ya, ada persaingan entah itu dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, atau apapun yang mungkin di lingkungan sosial kamu, ini bisa juga. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, untuk tidak tidak terlalu meladeni hal-hal yang seperti itu. Tapi saya lihat di sini memang kayaknya ada yang, untuk sebagian kamu memang ada ya orang yang berhasil ngancurin itu ya, ngancurin kehidupan kamu, nyebarin rahasia kamu. Ya mungkin sebagian kamu pernah dulunya melakukan sebuah kesalahan ya. Ya nggak dipungkiri, setiap kita tentunya pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kamu yang sekarang, bukan kamu yang dulu. Terlepas apapun yang orang ingin ungkapkan tentang kamu, ya saat ini kamu berusaha untuk tetap melangkah, untuk tidak terpengaruh. Ya mungkin ada yang ngancam di sini, ada yang mencoba fitnah juga di sini, ada yang mungkin menambah cerita ya. Oke, ada kayaknya di sini. Memang di sini awalnya kamu dalam ketakutan, kekhawatiran, itu pasti ya. Perasaan seperti itu pasti ada. Tapi lama-lama kamu mulai terbiasa. Kamu mulai mulai menerima aja, karena nggak bisa
Nggak bisa terus-terusan kamu dalam khawatir, karena itu juga akan nantinya bakalan tahu juga, semua orang juga bakalan tahu. Yang terpenting kamu yang sekarang, perbaikan dalam diri kamu. Yang udah berlalu ya biarkan berlalu, yang terpenting kamu yang saat ini. Dan bisa saja di saat kamu tidak terpengaruh dengan ancaman mereka, dengan gimana pun cara mereka untuk ngungkapin rahasia tentang kamu, ya mereka akan terguncang. Ternyata kamu orang yang santai, orang yang nggak mau, ya mungkin di sini kamu nggak mau meladeni mereka ya, kamu nggak mau memperlihatkan kalau kamu itu terpengaruh atau hancur karena mereka. Tidak, kamu berusaha untuk tetap tegar, untuk tetap menjalani, untuk tetap menerima. Ya, lebih lebih berani aja untuk menghadapi apapun ujian dalam kehidupan. Ya, dalam hidup selalu ada aja ya orang yang nggak suka, orang yang pengen hidup kamu hancur, orang yang mungkin marah sama kamu. Meskipun kamu menganggap nggak ada masalah dengan orang, tetapi ya masalahnya ada di orang tersebut. Mereka merasa ada masalah dengan kamu. Kita nggak tahu ya apa yang membuat mereka merasa punya masalah dengan kamu. Bisa tentang tersinggung, ya mungkin merasa bersaing, atau mungkin ada tindakan atau ucapan kamu yang membuat mereka marah, bisa saja. Dan sepertinya saat ini kamu sudah lebih bercermin ya, sudah lebih mengintrospeksi diri untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang. Karena mungkin sekarang baik hubungannya, tapi kita nggak pernah tahu untuk kedepannya, bisa saja hubungan itu jadi nggak baik. Jadi jangan terlalu percaya terhadap seseorang, ya. Jadi jangan terlalu percaya, karena bisa saja mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan hubungannya nggak sebaik saat ini. Ya mungkin jadi musuhan, jadi sama-sama pengen buka aib masing-masing ya, pengen jadi dendam, jadinya ada permusuhan. Jadinya yang awalnya begitu baik hubungannya jadi ya ujung-ujungnya berantem, sama-sama jelek-jelekin. Ada yang kayak gitu. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih merenung, mengintrospeksi diri untuk punya batasan kedekatan dengan seseorang. Itu dalam lingkungan sosial, pertemanan, ada ya yang kayak gitu. Ada di Hierophant. Meskipun mungkin di sini ada hal-hal yang membuat kamu mungkin malu ya, menarik diri karena ada yang berhasil menjatuhkan nama baik kamu, membuka rahasia tentang kamu. Tapi kamu di sini berusaha untuk berpasrah diri. Berpasrah diri ya bisa saja memang untuk bisa menaikkan derajat kehidupan kamu ini memang kamu harus jatuh bangun dulu. Terlepas apapun ya yang orang nilai tentang kamu, apapun yang orang bicarakan tentang kamu, entah mungkin di sini ada rahasia besar tentang kamu yang mungkin tentang perselingkuhan kah? Tentang melakukan hal yang salah. Mungkin ada hubungan yang terlarang yang pernah kamu jalin dengan seseorang. Tapi di sini saat ini kamu berfokus bagaimana cara kamu untuk memperbaiki diri. Jika kamu memperbaiki diri, yakin Tuhan akan menutup aib kamu. Jika kamu terus memperbaiki diri. Jadi serahkan semua kepada Tuhan. Ya mungkin ada juga yang terbongkar. Tapi di saat kamu bisa membuktikan kamu sudah lebih baik ya, dengan sendirinya apapun yang orang pikirkan tentang kamu itu akan mulut-mulut orang yang ngomongin kamu itu akan tertutup dengan sendirinya. Yang terpenting kamu yang saat ini, karena kamu nggak mau terlihat baik di depan orang-orang ya. Yang terpenting kamu udah jadi diri kamu sendiri dulu, itu yang terpenting. Ada The Moon, dan saya lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi dalam kepura-puraan ya. Kamu sudah lebih jadi diri kamu sendiri. Sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sudah tidak ada lagi kebohongan atau kemunafikan. Kamu sudah lebih jujur terhadap diri sendiri. Sudah apa adanya.
nggak mau lagi ya. Mungkin ada dulunya sebagian kamu yang untuk mencapai sesuatu hal kamu harus berpura-pura menjadi orang lain, ya capek kalau kayak gitu. Ya artinya kamu nggak akan bisa merasa bahagia dalam diri kamu jika kamu harus terus berpura-pura menjadi orang lain. Jadi saat ini kamu sudah lebih terbuka, kamu sudah lebih menjalani kehidupan dengan apa adanya, sudah tidak mau lagi ada beban dalam pikiran dan perasaan kamu tentang apapun yang orang lain katakan, tentang apapun yang orang lain nilai. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu. Oke? Ada Wheel of Fortune, dan nggak akan selamanya ya kamu dalam keterpurukan atau penderitaan, atau mungkin dijauhi. Karena mungkin ada yang menjauh dari kamu karena ada sesuatu hal kesalahan yang kamu lakukan di sini. Tapi nggak akan selamanya. Meski ada yang nggak suka, tapi nanti juga akan ada yang tulus untuk kamu. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam kekecewaan. Akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu yang akan kamu dapatkan nantinya. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan, karena memang ada ya yang memang mau nggak mau harus kamu hadapi, mau nggak mau harus kamu lewati. Situasi apapun, kondisi apapun di dalam hidup selalu ada hal-hal yang mengejutkan. Ya selalu ada hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang terpenting, kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi semua itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada enjoy, ada action, ada support, ada learn or teach, dan di sini ada anxiety about. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat ya pada akhirnya kamu akan lebih bisa menikmati kehidupan kamu lagi ya. Ya mungkin awalnya dalam tekanan, ya mungkin awalnya di sini insecure, malu tentang apa yang udah terjadi. Tetapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih menikmati, untuk lebih berproses, untuk tidak lagi memaksakan. Ya artinya kamu merasa ya mungkin awalnya nggak sanggup ya. Nggak sanggup tentang apa yang udah menimpa kehidupan kamu. Tapi setelah dijalani, kamu bisa melewati semua itu. Artinya nggak usah terlalu memberatkan, nggak usah terlalu mendengarkan apa yang orang lain nilai tentang kamu. Karena untuk orang yang nggak suka sama kamu akan tetap salah di hadapan mereka. Tapi untuk orang yang benar-benar baik sama kamu, mereka akan lebih mengerti dan memahami tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi nggak semua orang juga yang nggak suka sama kamu, tapi di sini ada juga orang yang benar-benar support kamu. Jadi tetap jalani, berproses, nikmati, jangan merasa tertekan ya. Ya pada akhirnya kamu benar-benar akan terlepas dari perasaan-perasaan yang negatif. Saat ini kamu yang tahu ya arah langkah kamu yang tahu tujuan kamu. Apakah kamu pengen stuck di situ aja? Apakah kamu ingin hidup kamu hancur dengan penilaian orang, dengan perkataan orang setelah mungkin kesalahan kamu dibongkar? Oke, setelah rahasia tentang kamu itu dibongkar, apakah kamu akan stuck di situ saja? Itu pilihan. Itu pilihan ya. Apakah kamu di sini ingin melangkah? Punya keberanian, dan saya lihat di sini kamu yang tahu, tapi lebih kepada action ya. Artinya kamu akan lebih melangkah, punya keberanian, meski mungkin keberanian dan ketakutan ini kayak seimbang ya. Tapi yang penting keberanian kamu harus lebih besar daripada ketakutan. Artinya kamu harus mengendalikan ketakutan dalam diri kamu. Jangan sampai ketakutan yang mengendalikan diri kamu. Kalau ketakutan yang mengendalikan diri kamu, ya artinya kamu akan stuck di situ atau semakin dalam keterpurukan. Oke, jadi jangan sampai seperti itu.
Karena dengan punya keberanian untuk melangkah, untuk memulai sesuatu hal yang baru, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan nantinya. Yang jelas di sini kamu punya support yang luar biasa ya dari keluarga, ada teman yang benar-benar tulus. Jadi nggak semua orang juga menjauhi kamu, nggak semua orang juga berpikir negatif tentang kamu. Ada orang-orang yang benar-benar mengerti dan berpikir positif tentang kamu. Karena yang mereka lihat ya kamu yang sekarang, bukan kamu yang dulu. Perbaikan dalam diri kamu. Karena kamu sudah mampu untuk belajar ya dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ya mungkin tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu aja, tetapi juga sekeliling kamu, tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kamu belajar dari semua itu untuk tidak melakukan kembali kesalahan yang sama, untuk tidak masuk ke lubang yang sama. Artinya kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih dewasa dan lebih selektif. Meski ketakutan selalu ada, kekhawatiran selalu ada, tapi itu hanya bentuk dari kewaspadaan atau kehati-hatian dalam diri kamu. Ya wajar ya, wajar, normal kalau kamu takut, khawatir. Itu adalah bentuk kehati-hatian untuk tidak salah lagi dalam melangkah, untuk tidak gegabah, untuk tidak memaksakan, untuk tetap realistis dan tetap logika. Jadi nggak selalu gunain perasaan ya, karena biasanya kalau gunain perasaan, kalau terlalu bucin dalam memilih sesuatu hal itu biasanya nyakitin. Jadi tetap realistis atau tetap logika, intinya menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk memilih dan memutuskan yang terbaik. Yang terpenting juga, lepaskan pikiran-pikiran negatif. Karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta, dan menghambat langkah kamu. Jangan sampai ada hal-hal yang nantinya bisa menghambat langkah kamu, karena kamu sudah berproses. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menghalangi langkah kamu. Ya tetap kepada tujuan kamu, meski apapun ujiannya, apapun cobaannya, kamu akan bisa melewati semua itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.